Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofiatul Awalia. Saya dari jurusan Pendidikan Luar Biasa IKIP PGRI Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi pendidikan, visi dan misi atau tujuan pendidikan tersebut dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003. Oke, langsung saja. Untuk Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 sendiri disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Oke, jadi kita bisa simpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu sistem dalam satu kesatuan yang utuh dengan bagian-bagiannya yang berinteraksi satu sama lain. Itu pendidikan sesuai dengan undang-undang yang ada di negara kita. Kemudian dari definisi pendidikan tersebut, melalui proses pendidikan akan diperoleh hasil pendidikan, yaitu lulusan terdidik berdasarkan tujuan pendidikan untuk masing-masing tingkatan atau jenjang pendidikan yang berdasarkan kebutuhan dan bermuara ke tujuan pendidikan nasional, yaitu membangun manusia yang seutuhnya. Jadi seperti ini, ketika kita duduk di sekolah dasar, kemudian kita sudah dikualifikasikan sebagai lulusan terdidik dari sekolah dasar tersebut, kita akan bisa mengetahui atau memiliki wawasan sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Seperti halnya kita lulusan sekolah dasar, jadi kita bisa menguasai seperti mengenal angka dengan baik, perkalian, penambahan, terus pengurangan, seperti itu. Jadi untuk di sekolah dasar sendiri kita akan menguasai materi tersebut, dan itu kita miliki sebagai bekal untuk kita akan melanjutkan di jenjang pendidikan selanjutnya, yaitu sekolah menengah pertama atau SMP. Dan itu berkelanjutan sampai kita merasa pendidikan itu sudah cukup bagi diri kita. Tapi mungkin untuk saat ini banyak orang yang berlomba-lomba untuk mencari pendidikan walaupun sampai negeri Cina, begitu kata pepatah. Pendidikan tidak kenal waktu, jadi pendidikan tidak kenal umur juga. Siapapun berhak memperoleh pendidikan tersebut, walaupun masih muda atau sudah sangat tua, tapi jika semangat pendidikan itu masih kita rasakan dalam diri kita, kita boleh melanjutkan pendidikan tersebut untuk menimba ilmu atau menambah wawasan yang kita miliki, seperti itu. Kemudian visi dari pendidikan tersebut adalah membangun manusia yang utuh, tentunya memerlukan strategi pembelajaran sebagai proses komunikasi, yaitu sebuah proses penyampaian pesan dari seseorang atau komunikator, ya, kita bisa menyebutnya komunikator, kepada orang lain, baik secara langsung tatap muka ataupun secara tidak langsung, yaitu melalui media. Seperti yang saya sampaikan seperti ini mungkin bisa menambah wawasan teman-teman mengenai definisi pendidikan yang saya sampaikan lewat media video seperti ini. Dan seperti yang sudah kita lalui atau yang sudah pernah kita rasakan sebelumnya, untuk memperoleh pendidikan kita biasanya tatap muka dengan para pendidik atau para guru yang telah mendidik kita di jenjang-jenjang pendidikan yang sudah tersedia, seperti itu. Jadi kita menyebutnya sebagai komunikator pendidikan, seperti itu. Sedangkan komunikasi adalah suatu proses yang dinamis, yang mana semua hal itu membutuhkan tempat dan menghasilkan suatu perubahan dalam usaha mencapai suatu hasil belajar yang memerlukan adanya interaksi bersama. Seperti halnya kita menjadi seorang guru. Jadi menjadi seorang guru itu kita bisa
bilang susah-susah gampang ya teman-teman. Tidak selalu menjadi guru itu kita nilai sebagai suatu gambarannya halah cuma menerangkan kepada murid atau gini atau gini. Guru itu memiliki profesionalitas sendiri ya, profesionalisme dan profesionalitasnya sendiri-sendiri. Jadi kita masih dalam kode etik yang sama atau kita masih mentaati kode etik yang sudah diterapkan dalam pendidikan sebelum kita terjun ke dunia keguruan, seperti itu. Itu adalah visi dan misi dari pendidikan tersebut. Kemudian setelah ini kita akan membahas tentang asas-asas pendidikan, karakteristik pendidikan, kemudian watak kerja profesionalisme, pengertian profesionalisme, seperti itu. Kemudian seorang guru harus menyukai dan mencintai muridnya, tidak boleh angkuh dan tidak boleh menjauh. Sebaiknya ia harus mendekati anak didiknya. Jadi setiap guru harus menganggap muridnya itu sebagai keluarga dekatnya ataupun kerabat dekatnya ya teman-teman. Jadi kita tidak boleh ada jarak di antara para murid, seperti itu. Kemudian karakteristik guru tersebut juga kita jelaskan di sini ya teman-teman. Seperti karakteristik guru profesional adalah segala tindak tanduk atau sikap dan perbuatan guru baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat yang mencerminkan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sebagai pembimbing siswa. Contohnya bagaimana guru meningkatkan pelayanannya, pengetahuannya, memberi arahan, bimbingan dan motivasi kepada peserta didiknya. Bagaimana cara guru berpakaian dan berbicara serta cara bergaul baik dengan peserta didik, teman, anggota masyarakat dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian lagi kita bisa menyimpulkan ya teman-teman bahwa profesional dan profesionalismenya menjadi seorang guru itu tidak mudah. Kita harus memiliki jiwa yang sangat ikhlas, bersih, suci untuk kita bisa menyampaikan semua ilmu dan pengetahuan kita kepada para murid atau para siswa yang akan kita jadikan sebagai manusia yang bermanfaat atau manusia seutuhnya bagi bangsa dan negara, seperti itu. Baik, dari penjelasan tersebut, dari penjelasan saya tersebut kita dapat menyimpulkan ya teman-teman bahwa seorang guru harus memiliki karakter, harus memiliki profesional dan tingkat profesional dan profesionalismenya itu jelas, seperti taat pada peraturan perundang-undangan, memelihara dan meningkatkan organisasi profesi, memelihara hubungan dengan teman, sejawat, membimbing peserta didik, kemudian menciptakan suasana yang baik di tempat kerja, taat dan loyal terhadap pemimpin, dan cinta terhadap pekerjaan yang telah menjadi pilihan dalam kehidupannya. Seperti itu yang baik teman-teman. Untuk fungsi pendidikan nasional sendiri sebagaimana termaktub dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 serta berdasarkan visi dan misi tersebut yang sudah saya jelaskan sebelumnya adalah pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti itu. Kemudian tujuan pendidikan nasional sendiri adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Di sini sudah sangat jelas disampaikan bahwa pendidikan sangat penting untuk
untuk keberlangsungan hidup setiap manusia atau setiap umat yang ada di negara ini. Kemudian strategi pendidikan nasional sendiri meliputi pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia, kemudian pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. Setelah itu proses pendidikan yang mendidik dan dialogis, kemudian evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan, peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian penyediaan sarana belajar yang mendidik, dan penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata, kemudian pelaksanaan wajib belajar, pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan, pembiayaan dan berprinsip pemerataan dan keadilan, kemudian pemberdayaan peran masyarakat, pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat, serta pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional. Ini juga sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ya teman-teman. Kemudian pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sendiri juga sudah dijelaskan di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, seperti halnya teman-teman kita yang termasuk dalam disabilitas ya teman-teman. Karena setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, seperti itu. Jadi tidak hanya orang-orang normal saja yang boleh memiliki atau menjalankan pendidikan tersebut ya teman-teman. Teman-teman kita yang kekurangan ataupun memiliki kelainan atau disabilitas itu juga mempunyai hak yang sama seperti kita. Itu juga sudah menjadi tanggung jawab pemerintah ketika ada yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan wajib di setiap negara. Oke, di negara kita sudah menerapkan wajib belajar ya teman-teman. Jadi wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2003 yang menyatakan 1. Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Kemudian nomor 2, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya sepeser pun. Ketiga, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah daerah dan masyarakat. Kemudian ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan wajib belajar 9 tahun dan wajib belajar pendidikan dasar, seperti itu. Dengan demikian, setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Penyelenggara pendidikan dasar ini dapat berbentuk SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI atau bentuk lainnya sederajat, misalnya program paket A serta SMP dan madrasah sanawiyah, atau bentuk lain sederajat misalnya program paket B, seperti itu. Jadi pendidikan itu ya teman-teman bisa kita dapatkan sesuai dengan hak yang akan kita dapatkan. Jadi dengan adanya wajib belajar ini, anak-anak yang kurang mampu untuk melanjutkan pembelajaran atau pendidikan itu sangat terbantu ya teman-teman. Karena dengan wajib belajar ini kita bisa memiliki wawasan yang lebih daripada yang tidak mengenal pendidikan sama sekali, seperti itu. Kemudian setiap pendidik atau tenaga pendidik yang akan
menjadi sebuah komunikator dari pendidikan tersebut juga memiliki profesional dan profesionalisme kerja ya teman-teman. Jadi tidak hanya menjadi guru langsung menerapkan pembelajaran, tidak seperti itu. Jadi kita memiliki kode etik atau profesionalismenya sendiri-sendiri ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian profesionalisme kerja, asas pokok profesionalisme, aspek yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan profesionalisme, kemudian karakteristik profesionalisme dan watak kerja profesionalisme. Jadi di sini guru adalah sebuah profesi yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan profesi yang memiliki kedudukan yang tinggi di mata masyarakat pada umumnya. Jadi profesi guru ini benar-benar sangat-sangat mulia banget ya teman-teman. Gak hanya sekedar profesi semata, tapi kita juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk negara dan bangsa. Kita memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan seluruh warga negara dan memenuhi segala kebutuhan ilmu yang yang disampaikan untuk para murid atau siswa yang kita didik saat ini ya teman-teman. Mengapa demikian? Karena guru adalah seorang figur pemimpin. Kemudian dua, guru adalah salah satu sosok arsitek yang dapat membentuk jiwa dan watak anak didik. Kemudian tiga, guru berperan dalam membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk mencerdaskan anak bangsa atau generasi-generasi setelah kita. Seperti itu. Kemudian yang keempat, guru bertugas mempersiapkan manusia susila yang cakap, yang dapat diharapkan membangun dirinya dan membangun bangsa dan negara. Oleh karena itu, guru dituntut untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti saat ini ya teman-teman, kita ada di era pandemi seperti ini, zaman pandemi seperti ini, guru itu tidak hanya bisa menjelaskan materi melalui tatap muka. Jadi kita harus bisa mengikuti zaman, mengikuti teknologi yang ada. Kita menjelaskan materi atau menjelaskan pembelajaran itu melalui video, melalui Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya, video call lain sebagainya ya teman-teman, agar ilmu itu bisa tersalurkan kepada para siswa dan murid seperti itu. Jadi guru tidak hanya memiliki keterampilan untuk menjelaskan secara tatap muka, tapi juga harus bisa menjelaskan secara virtual seperti ini, seperti itu. Kemudian guru sebagai pendidik profesional mempunyai citra yang baik di masyarakat apabila dapat menunjukkan bahwa ia layak menjadi panutan atau teladan bagi masyarakat yang ada di sekelilingnya. Jadi amanat seorang guru itu tidak main-main ya teman-teman. Kita harus bisa menjaga attitude kita, menjaga kehormatan kita sebagai seorang guru. Jadi kita harus menunjukkan sikap yang istilahnya mengayomi atau mendidik, atau sebagai contoh, ibaratnya artis itu public figure ya teman-teman. Seperti public figure seperti itu, kita itu menjadi mencontoh untuk masyarakat yang ada di sekeliling kita maupun siswa-siswa kita, seperti itu. Kemudian masyarakat akan melihat karakter atau sikap dan perbuatan guru itu sehari-hari, apakah memang patut diteladani atau tidak. Seorang guru harus memiliki karakter atau sikap yang baik, kemudian sikap itu dapat dicontoh atau diteladani oleh masyarakat secara umum dan secara khusus oleh peserta didiknya. Oleh karena itu, guru profesional harus memiliki citra yang baik sebagai panutan peserta didik dan masyarakat. Seperti itu profesional dan profesionalisme seorang guru ya teman-teman.
kan. Dan ada lagi, seorang guru haruslah manusia pilihan. Jadi tidak setiap orang, mungkin setiap orang bisa memberikan ilmunya kepada orang yang lain atau ke sesama manusia yang lain, seperti yang sudah termaktub dalam kitab suci Al-Quran itu ada hablum minallah, hablum minannas gitu kan. Hablum minannas itu kan orang yang menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia, seperti itu. Jadi menjalin hubungan yang baik itu maksudnya yang bermanfaat ya bagi sesama manusia, seperti itu. Seseorang guru ini adalah manusia pilihan yang harus siap memikul amanah dan menunaikan tanggung jawab dalam pendidikan generasi muda. Seorang guru hendaklah mampu mempersiapkan dirinya sesempurna mungkin agar bisa berperan sebagai pendidik sekaligus sebagai pengajar, pelatih, dan pembimbing, seperti itu. Oleh sebab itu, kebutuhan hidup guru haruslah dapat dipenuhi oleh pihak penguasa ya, agar dalam ketenangan hidupnya mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa cinta dan ikhlas. Walaupun pada dasarnya profesi sebagai seorang guru adalah berdasarkan panggilan jiwa dan keikhlasan tak perlu diucapkan. Seperti halnya pepatah itu bilang, guru itu seorang guru itu tanpa tanda jasa ya. Jadi menjadi seorang guru itu panggilan jiwa dari setiap diri masing-masing ya, tidak selalu terdiktator oleh ketentuan kamu harus jadi guru gini, tidak. Jadi guru yang sangat baik itu mungkin bisa mendengar suara hati masing-masing ya, suara hati masing-masing, dan terpanggil untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, seperti itu. Kemudian seorang guru juga hendaknya tidak pernah tamak dan batil dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, sehingga seorang guru semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan keikhlasan tersebut, seorang guru itu bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi para murid-murid atau siswa-siswanya ya teman-teman, seperti itu. Kemudian seorang guru harus memiliki sikap yang terpuji, berhati lembut, berjiwa mulia, suci niatnya, ikhlas, takwanya hanya pada Allah, ilmunya banyak dan pandai menyampaikan berbagai buah pikirannya sehingga penjelasannya mudah ditangkap dengan atau tanpa alat peraga. Penampilan seorang guru hendaknya selalu sopan dan rapi. Jadi seorang guru seyogyanya juga mampu menjadi pemimpin yang solihah, seperti itu. Jadi menjadi guru itu kita harus bisa menyampaikan buah pikiran kita harus aspiratif, inovatif, dan solutif terhadap setiap materi-materi yang akan kita sampaikan. Seperti halnya ketika ada penyampaian materi, kemudian ada siswa yang ingin bertanya kepada kita, jadi kita harus solutif. Kemudian mungkin ada usulan dari siswa untuk seperti ini. Jadi kita harus meningkatkan keinovatifan kita untuk belajar dan pengajaran yang akan kita sampaikan, seperti itu. Dan aspiratifnya kita harus memiliki bagaimana kita memberi pelajaran, memberikan ilmu kepada siswa itu sangat bermanfaat bagi kehidupan para siswa selanjutnya, seperti itu. Dari materi yang saya sampaikan tadi, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, kita akan mengetahui apa itu pengertian profesional dan profesionalisme kerja, asas pokok profesionalisme, aspek yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan profesionalisme, kemudian karakteristik profesionalisme dan watak kerja profesionalisme, seperti itu. Kemudian kita akan membahas tentang latar belakang pengembangan keprofesian berkelanjutan 1. Perubahan itu tidak nyaman sehingga kita sulit berubah.
Tetapi perubahan adalah masalah mindset, jadi pola pikir kita ya teman-teman. Pendidikan bukan sekedar proses pengayaan intelektual, tetapi juga menumbuhkan benih-benih adab manusia atau akhlak yang menjadi bekal kita kelak sebagai insan yang mulia, untuk mengencambahkan kualitas luhur kemanusiaan. Pendidikan adalah upaya menghargai individu sebagai pribadi yang unik, satu dan lainnya berbeda dalam bakat, minat, dan kecerdasannya. Jadi setiap orang itu berbeda-beda ya teman. Tidak selalu kecerdasan atau pola pikir mereka atau mindset mereka itu sama. Jadi kita harus saling menghargai satu sama lain seperti itu. Kemudian dalam latar belakang pengembangan keprofesian berkelanjutan ini, setiap guru berhak menuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat. Seperti kata pepatah itu, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina, seperti itu. Kemudian guru adalah profesi yang sangat mulia. Kehadiran guru bagi peserta didik ibarat sebuah lilin yang menjadi penerang batas tanpa membedakan siapa yang diteranginya, seperti itu. Dan yang terakhir, latar belakang dari pengembangan keprofesian berkelanjutan yaitu nilai pribadi pendidik yang penuh perhatian, penghargaan, positif, dan aman akan menghasilkan insan cerdas. Cerdas meliputi pola pikir, rasa, jiwa, dan apa yang dirasakannya sebagai seorang guru yang profesional, seperti itu. Kemudian teman-teman, tujuan pengembangan keprofesian berkelanjutan sendiri yaitu satu, meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. Jadi dalam setiap profesi itu memiliki standar masing-masing ya teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Kemudian yang kedua, memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuhan guru dalam memfasilitasi proses belajar peserta didik dalam memenuhi tuntutan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, mewujudkan guru yang memiliki komitmen kuat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional. Yang keempat, menumbuhkan rasa cinta dan bangga sehingga menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyandang profesi guru. Jadi seperti yang telah saya jelaskan di materi sebelumnya, menjadi guru itu adalah panggilan jiwa atau tugas yang sangat mulia, seperti halnya yang ada di tujuan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang ini, menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyandang profesi guru. Tidak ada orang yang kecewa menjadi seorang guru. Semua akan memiliki rasa bangga terhadap diri sendiri maupun ketika kita melihat guru-guru yang telah mengajarkan banyak ilmunya atau membagikan ilmunya kepada para siswa, seperti itu. Kemudian yang kelima, meningkatkan citra, harkat, dan martabat profesi guru di masyarakat. Seperti halnya yang saya sampaikan tadi, menjadi seorang guru adalah kegiatan yang sangat mulia. Maka di dalam masyarakat sendiri mereka melihat seorang guru itu memiliki citra yang sangat baik ya teman-teman. Harkat dan martabatnya seketika itu diangkat menjadi guru itu sangat istimewa, seperti itu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan juga bagaimana tahapan pengembangan guru profesional sendiri. Guru merupakan salah satu profesi yang menentukan sikap, sifat, dan intelektual dari seorang anak didik di sekolah haruslah memiliki jiwa yang profesional. Yang dimaksud profesional di sini adalah totalitas dalam melakukan kegiatan mengajar dan memberikan contoh bagi anak didiknya. Dengan guru yang berprofesional, diharapkan akan membentuk sikap, sifat, dan intelektual anak didik menjadi lebih baik. Tahapan menjadi guru profesional sendiri adalah satu, guru harus berlatar belakang pendidikan perguruan tinggi. Seperti yang sudah ditetapkan dalam negara kita ini, untuk menjadi guru kita harus melalui sekolah-sekolah yang memang memenuhi syarat-syarat menjadi guru ya teman-teman. Seperti halnya kita yang ada di
prodi pendidikan luar biasa ini. Kita tidak serta-merta langsung menjadi seorang guru tanpa mengetahui bagaimana cara kita mendidik dan memahami karakteristik setiap siswa yang akan kita bagi ilmunya, seperti itu. Kemudian yang kedua, adanya induksi bagi guru pemula. Yang ketiga, profesionalisasi guru yang diprakarsai oleh institusi. Yang keempat, profesionalisasi guru berbasis individu atau menjadi guru madani. Nah, seperti ini. Jadi guru harus berlatar belakang pendidikan perguruan tinggi seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, bahwa penyediaan guru menjadi kewenangan lembaga pendidikan berlatar belakang pendidikan yang di sini adalah perguruan tinggi. Kedepannya, guru yang berkualifikasi S1 atau D4 dan memiliki sertifikasi pendidik melalui program pendidikan profesi saja yang dapat menjadi guru yang diakui oleh negara sebagai guru yang profesional. Induksi di sini adalah didampingnya guru pemula yang terjun ke sekolah oleh mentor yang telah dipilihkan dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi untuk menjadi guru kita harus melalui training atau masa training yang tidak mudah ya teman-teman. Kita harus berlatih bagaimana cara kita mengajar para murid agar murid bisa menangkap atau menerima ilmu-ilmu yang akan kita sampaikan, seperti itu. Kemudian adanya induksi bagi guru pemula, yang artinya induksi ini bertujuan agar guru pemula benar-benar mampu dalam melakukan tugasnya di saat nanti apabila telah dilepas langsung dari induksi ini. Induksi ini sangat diperlukan karena keadaan di dalam teori sangat berbeda di dalam prakteknya. Teori bisa saja didapatkan dengan cara belajar dari sumber-sumber ilmu, namun praktek tidak dapat didapatkan kecuali dengan terjun langsung di lapangan, seperti yang saya jelaskan tadi ya teman-teman. Kemudian program induksi ini merupakan masa transisi bagi guru pemula terhitung mulai dia pertama kali menginjakkan kaki di sekolah atau satuan pendidikan hingga benar-benar layak dilepaskan untuk menjalankan tugas pendidikan dan pembelajaran secara mandiri. Kemudian yang ketiga adalah profesionalisasi guru yang diprakarsa oleh institusi. Ketika seorang guru telah melalui tahap induksi dan dilepas untuk menjalankan tugas profesinya sebagai seorang guru, maka kegiatan untuk penumbuhan dan pengembangan profesionalitas tidak berhenti di situ saja. Jadi masih panjang untuk tahapan-tahapannya. Guru harus mampu untuk lebih mengasah kemampuannya dan menjadi terampil sesuai dengan kurikulum dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan-kegiatan untuk melakukan hal itu dapat dilaksanakan atas prakarsa dari institusi seperti pelatihan, pendidikan, dan lain-lain. Prakarsa ini sangat penting karena guru pemula memiliki keterbatasan finansial, waktu, jaringan, akses, dan sebagainya. Kemudian profesionalisasi guru berbasis individu atau menjadi guru madani. Ketika guru telah terjun langsung dan telah mengikuti kegiatan yang diprakarsai oleh institusi, baik pelatihan, pendidikan maupun workshop guru, bisa satu, mengembangkan apa yang telah dia pelajari dari kegiatan-kegiatan itu dan menerapkannya dengan pola dan gaya mengajarnya sendiri, sehingga akan membuat guru menjadi semakin maju dan tidak tertinggal dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi guru itu lebih inovatif,
solutif dan lebih kreatif ya teman-teman. Kemudian melaksanakan kegiatan karya tulis ilmiah di bidang pendidikan yang bertujuan membuat guru menjadi peka tentang permasalahan yang terjadi di bidang pendidikan dan bagaimana cara mengatasi permasalahan itu. Yang selanjutnya, memadukan teknologi untuk kegiatan yang bertujuan untuk pendidikan seperti penggunaan gadget dan teknologi lainnya dalam proses belajar mengajar. Seperti yang saya lakukan saat ini, agar ilmu yang saya dapat dari Bunda Tati tersebut bisa bermanfaat bagi yang lain, bukan untuk mahasiswa prodi pendidikan luar biasa saja, maka saya akan share video ini agar yang lain bisa paham tentang kode etik atau profesionalisme menjadi seorang guru. Kemudian membuat alat peraga atau alat pelajaran atau alat bimbingan. Tujuan dari pembuatan alat peraga ini adalah mempermudah anak didik dalam menerima pelajaran sehingga akan menjadi skema bagi mereka. Jadi untuk satuan pendidikan yang akan kita terjun di situ, untuk anak disabilitas kita sangat butuh alat peraga ya teman-teman, untuk bagaimana kita mengajar itu lebih inovatif atau kreatif menurut saya, atau bisa lebih gampang untuk ditangkap oleh para murid disabilitas. Kemudian yang terakhir, mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum yang ada sesuai dengan dinas terkait, seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.